Bagaimana sih cara kita menginovasikan pembelajaran tanpa harus mengeluarkan biaya, mudah difahami, dan dapat diterapkan oleh anak-anak di seluruh pelosok negeri? Inovasi apa yang bisa dikembangkan ya? Nah, Ati Nur Auliati Rahma, salah satu mahasiswa lulusan Universitas Negeri Yogyakarta yang lulus tanpa mengerjakan skripsi, sekarang mendapatkan beasiswa S2 di University of Bristol, menjawab tantangannya. Kira-kira inovasi apa sih yang diterapkan Ati selama ini? Sebelum itu, yuk kita cari tahu apa sih pendapat mahasiswa tentang pentingnya inovasi. Menurut saya, mau atau tidaknya mahasiswa untuk berinovasi itu tergantung pada mahasiswanya itu sendiri. Kalau dia mau dan juga mampu untuk melakukan inovasi, maka lakukanlah. Dengan adanya kemajuan di bidang teknologi yang luar biasa saat ini, membuat pendidikan di Indonesia harus lebih mengembangkan berbagai macam inovasi yang ada. Dan tentunya dengan adanya revolusi industri 4.0 dan society 5.0 mengindikasikan bahwa kita harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi bukan hanya memanfaatkan saja, tetapi bagaimana kita bisa lebih berinovasi. Kebanyakan mahasiswa memikirkan bahwasanya inovasi itu harus menghasilkan sebuah produk. Maka dari itu, Ati menceritakan pada saat ia menjadi mahasiswa yang mengikuti program kampus mengajar, ia mengatakan bahwa sekolah menuntutnya untuk bisa melaksanakan sebuah inovasi. Nah, problemnya adalah sekolah tersebut jauh sekali dari kata digitalisasi. Produk-produk belajarnya pun hanya bersifat sederhana. Lalu muncullah sebuah pertanyaan di benak Ati. Apa yang harus saya lakukan? Jawabannya adalah commercial innovation, yang mana merupakan cara berinovasi tanpa harus mengubah produk, tapi mengubah produk itu menjadi sebuah produk yang valuable. Ati menceritakan bahwa siswa di SD tersebut mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal literasi maupun numerasi. Padahal dalam rangka menyongsong Society 5.0, anak-anak harus memiliki self-learning yang fokus pada literasi maupun numerasi dan memiliki kemampuan collaboration, communication, leadership yang kemudian diintegrasikan dengan teknologi. Ati mencontohkan salah satu inovasinya pada revitalisasi kids eksperimen yang ia kembangkan pada materi cahaya. Ati menitik beratkan pada kemampuan manusia itu sendiri. Atas dasar itulah, Ati mengembangkan dan memfokuskan inovasinya pada kemampuan komunikasi, kepemimpinan, membaca, dan juga analisis. Faktanya, Indonesia memiliki 99% atau 216,212 sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. 70.579 diantaranya sudah menerapkan teknologi informasi yang akan mendukung proses digitalisasi sekolah. Hal inilah dan data inilah yang dimanfaatkan oleh Ati untuk bisa memberikan pembelajaran juga kepada guru-guru di Madura dengan menerapkan pembelajaran berbasis virtual laboratory. Hal inilah yang mengubah cara pandang masyarakat tentang pendidikan di sekolah-sekolah tertinggal. Lalu apa kesimpulannya? Semua lini bisa menerapkan sebuah inovasi dengan proses yang kita tahu dengan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Sehingga kita bisa menciptakan inovasi yang bermanfaat untuk semua.